Ini bukan untuk yang pengantin baru saja, karena pengantin tua pun kadang-kadang masalah ini belum terpecahkan, penyakit-penyakit ini belum terselesaikan, bahkan gak selesai, yang akhirnya ada yang kemudian pisah, cerai. Alhamdulillahilladzi syarra'a nikah wa harrama sifah al-qail wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah la haula wa la quwata illa billah. Ikhwan, akhwat, ibu, bapak, jamaah Masjid An-Nur, sahabat RDI, pemirsa Madani, hafidhakumullah, akramakumullah, a'azzakumullah. Semoga panjenengan semua, antum semua senantiasa dalam lindungan Allah, naungan Allah, penjagaan Allah, taufik, hidayah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga panjenengan semua senantiasa dalam kebaikan, diberikan oleh Allah sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Semoga panjenengan semua diberikan oleh Allah sehat mental, spiritual, sehat emosional, intelektual, dan sehat finansial. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari berbagai macam musibah, bencana, dan kita semua, keluarga besar kita, suami, istri, anak-anak, mudah-mudahan bisa eksis menjaga ketahanan keluarga, bisa mewujudkan keluarga yang kita cita-citakan, sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku, untuk nanti bersama-sama keluarga kita, istri, suami, anak, bisa mendapatkan surga yang sebenarnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, sahabat RDI, pemirsa Madani dimanapun berada, tadi disampaikan oleh MC kita penyakit berbahaya newlyweds dan solusinya. Insya Allah kita sudah paham kalau newlywed itu pasangan baru menikah, pengantin baru. Sesungguhnya ini bukan untuk yang pengantin baru saja, karena pengantin tua pun kadang-kadang masalah ini belum terpecahkan, penyakit-penyakit ini belum terselesaikan, bahkan gak selesai, yang akhirnya ada yang kemudian pisah, cerai. Jamaah rahimakumullah, pengantin baru dalam Islam memiliki beberapa hak dan kewajiban yang wajib difahami dan dipraktekkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sehidup sesurga. Surat Ar-Rum ayat 21. Jadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu, sakinah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Semua yang menikah pasti menginginkan membangun rumah tangga samawah. Ada yang bilang samarada, sakinah, mawaddah, warahmah, dalam bingkai dakwah penuh dengan berkah duniawiyah, ukhrawiyah. Sampai pernah ada anak muda yang kelompok pang, anak jalanan itu, ketika nikah saya tanya, sampai nikah tujuannya apa gitu. Saya kaget jawabannya itu, membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Padahal ya jauh sekali dari ngaji, jauh sekali dari masjid, ibadah gitu ya, tapi tujuan nikah itu gitu. Saya masih kepo, saya kejar juga, Mas, sampean cita-citanya membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, apa itu sakinah mawaddah warahmah? Pokoknya rumah tangga yang menyenangkan, harmonis gitu katanya. Kita
akhirnya fahamkan sakinah itu, ini di surat Ar-Rum ayat 21, sakinah itu dari kata-kata tenang, damai, sejahtera, bahagia. Mawaddah itu penuh cinta kasih, rahmah itu kasih sayang. Itulah maka kemudian kalau kita bicara lebih jauh, ada hak dan ada kewajiban suami istri yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan itu. Pengantin baru atau pengantin lama pasti menginginkan rumah tangganya itu sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, cinta kasih dan kasih sayang sampai akhir hayat. Dan itulah yang kemudian bisa mewujudkan baiti jannati, rumahku surgaku di dunia, nanti lebih-lebih di akhirat di surga yang kita kenal dengan sehidup sesurga. Kalau salah satu pasangan berpulang ke rahmatullah, semoga nanti dipertemukan di surga. Ini yang perlu untuk diraih. Sampai tadi ada kelompok yang seperti itu aja, tujuannya seperti itu, bangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, terutama pengantin baru yang sering mengalami shock, kekagetan, keterkejutan, karena kadang-kadang terlalu tinggi ekspektasi. Suami menginginkan istrinya itu begini, ternyata realitanya nggak seperti itu. Istri ekspektasinya suami itu nanti begini, mulai dari yang ngayomi, melindungi, yang bahkan memberikan nafkah lahir batin penuh dengan kasih sayang, mengarahkan kepada kebaikan dan membawa ke surga. Ini kan kewajiban suami, tapi ternyata nggak didapatkan sama sekali. Ekspektasi yang terlalu tinggi itu akhirnya kemudian menjadikan rumah tangganya menjadi tidak bahagia. Uring-uringan, tukaran, kalau bahasa Jawa, berantem, cekcok. Yang ini kalau kemudian tidak segera diatasi, dicarikan solusi, maka bisa menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu bisa meledak dan akhirnya perceraian yang tidak bisa terelakkan. Secara umum rata-rata seperti itu. Ekspektasi terlalu tinggi suami kepada istri, istri kepada suami, terutama pengantin baru, dalam hal masalah ibadah misalnya dianggap suaminya itu rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, istrinya juga begitu, hafid. Bahkan berharap mungkin karena di awalnya nggak tahu, nggak tanya begitu ya, berharap suami atau istrinya hafal 30 juz, ternyata cuma juz 30. Itu masih lumayan, ada yang juz 30 aja enggak. Ya Allah, ternyata suamiku cuma 3 surat, the best seller, wal asr, kulhu, inna atau inna. Ini terlalu ekspektasinya tinggi, akhirnya fakta dan realita yang didapati tidak sesuai dengan idealisme yang ada, akhirnya ya sering terjadi cekcok. Maka ini sesungguhnya tidak hanya untuk pengantin baru, tapi juga untuk pengantin lawas, lama. Mereview kembali kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin. Dan ini salah satu di antara penentu sakinah itu. Meskipun sesungguhnya yang namanya sakinah, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu tidak hanya ditentukan oleh materi. Tidak berarti kemudian suami harus kaya, banyak uang gitu, karena itu tidak menjamin rumah tangganya sakinah. Betapa banyaknya konglomerat, betapa banyaknya orang yang banyak uang, materi, lebih berkecukupan, lebih dari cukup, tetapi rumah tangganya berantakan. Karena berkali-kali kita sampaikan, kita ini terdiri dari 3 unsur, jasmani, rohani, dan akal. Jasmani butuh makanan, sate, soto, rawon, dan lain sebagainya. Rohani juga butuh makan. Di antaranya kita ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, terus ngaji seperti ini ke masjid. Akal, intelektual juga butuh makan untuk merenung, berpikir. Dan ini perintah Allah juga, kita diperintahkan untuk memikirkan ciptaan Allah yang nantinya akal itu bisa menjadi
memahami Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, semua yang Kau ciptakan ini penuh dengan makna, hikmah, tidak ada yang sia-sia, yang akan melahirkan tentang ma'rifatullah yang baik untuk taat kepada Allah dan seterusnya. Betapa banyaknya yang lebih dari cukup bergelimang harta, bahkan akhirnya kemudian larinya narkoba. Kita pernah dulu disuguhi artis fulan-fulanah ketangkep, pihak yang berwajib masuk penjara karena narkoba. Ketika ditanya oleh majelis hakim kenapa mengkonsumsi narkoba, jawabannya stres, depresi. Padahal dari sisi uang dunia itu tidak hanya berlebih, ya berlebih-lebih sekali karena hartanya triliunan, tapi stres, depresi, karena salah satu unsur dari unsur penciptaan manusia tidak dipenuhi, hanya fisik tok, hanya jasmani tok, rohani nggak pernah diisi, nggak pernah dikasih makan, akal nggak pernah dikasih makan, akhirnya tidak balance, ketidakadaan tawazunitas, keseimbangan jasmani, rohani, dan intelektual ini akhirnya menjadikan rumah tangganya atau yang bersangkutan mengalami stres, depresi, dan dia tidak tahu cara solusinya. Akhirnya narkoba, dia ketangkep dan masuk penjara, minta direhabilitasi, meskipun pada akhirnya kemudian bebas. Jadi jamaah rahimakumullah, sahabat RDI dimanapun berada, pemirsa Madani TV hafidhakumullah, kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin, perlindungan dari bahaya fisik dan non fisik. Bahaya fisik yang mengancam fisiknya, non fisik mengancam spiritual, mengancam ruhiyah, akidah, ibadah, akhlak, dan lain sebagainya. Kewajiban suami senantiasa memberikan kasih sayang, cinta kasih dan kasih sayang ini perintah Allah di surat Ar-Rum ayat 21 tadi, mawaddah warahmah. Yang namanya memberikan cinta kasih dan kasih sayang itu berarti tidak menyakiti fisik non fisik. Nggak boleh ada KDRT yang sifatnya fisik ataupun non fisik. Orang yang menyebut suami cinta ke istri, istri cinta ke suami, berarti menjaga untuk tidak menyakiti baik dengan ucap ataupun sikap. Ucapannya dijaga sedemikian rupa, kalau nggak bisa bicara benar baik, lebih baik diam. Bahkan diupayakan ucap dan sikap itu membahagiakan, menyenangkan pasangannya, suami ke istri, istri ke suami, sehingga terjalin kasih sayang, cinta kasih, sakinah mawaddah warahmah itu. Kewajiban suami mengarahkan istri dan anaknya nanti kepada kebaikan, ketaatan, dan membimbing ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka suami memang kewajibannya besar, berat. Dia lebih banyak dimintai pertanggungjawab daripada istrinya. Kalau ada suami yang nggak sholat, itu istri nggak disalahkan, nggak dimintai tanggung jawab mutlak. Diminta iya, karena setiap hari kumpul kok nggak dinasihati, nggak diajak, nggak diingatkan untuk sholat. Tetapi ketika ada istri yang tidak sholat, dia sendiri bersalah, dimintai pertanggungjawab, dan lebih dari itu suaminya. Sebelumnya orang tuanya, karena sudah nikah ya suaminya. Kan itulah makna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab akan kepemimpinan kalian. Suami bertanggung jawab di rumahnya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang istri dan anak-anaknya. Disitulah maka jadi suami memang berat ya, dan ini perjuangan bahkan jihad ya. Maka terus update ilmu, upgrade agar bisa menjalankan itu semuanya. Secara umum kewajiban istri taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suami, mengatur rumah tangga dengan baik, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan suami ini tentunya kalau kepada Allah, kepada Rasulullah mutlak ya. Tapi kalau kepada suami bersyarat. Taat kepada suami selama suami tidak nyuruh dosa dan maksiat. Meskipun itu suami kalau nyuruh dosa maksiat, istri nggak boleh taat. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, atau riwayat yang lain la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak boleh taat kepada makhluk Allah kalau itu maksiat kepada Allah, dosa kepada Allah. Jadi harus tetap dijaga. Meskipun itu suami yang wajib ditaati, tapi kalau perintahnya melanggar aturan Allah, Rasulullah, dosa, maksiat, istri tidak wajib taat.
Kemudian mengatur rumah tangga, ini yang kadang-kadang di rumah tangga modern, rumah tangga yang akhir-akhir ini kita dapati kadang tidak mau ngurusi rumah tangga, nyuci, ngepel, nyapu dan lain sebagainya. Istri-istri kadang-kadang menugaskan atau minta pembantu rumah tangga. Sesungguhnya nggak ada masalah sepanjang aturan-aturan syar'i dijaga. Kalau ada rumah tangga yang mungkin punya pembantu, asisten rumah tangga, kalau di rumah ya harus dijaga hijab. Kalau itu tinggal di situ bersama dengan suami karena berlawan jenis, berbeda jenis, silakan. Tetapi yang namanya istri ya bisa memanage rumah tangga sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tapi karena mungkin juga pengantin baru ini sibuk dengan kerja, kadang-kadang apa yang sesungguhnya menjadi kewajiban nggak bisa dilaksanakan untuk berbakti kepada suami, taat kepada suami. Bahkan kadang-kadang mohon maaf karena sibuk kerja dari pagi sampai malam baru pulang, kadang-kadang suami misalnya ngajak hubungan suami istri, jawabannya capek, jadi menolak. Kita semua tahu padahal ketika suami ngajak istri lalu kemudian istri menolak, itu akan dilaknat oleh malaikat dari malam itu sampai pagi. Kalau ngajaknya pagi ya dari pagi sampai malam ya. Meskipun ini bisa didiskusikan, dibicarakan bersama ya, tetapi terutama rumah tangga pengantin baru di zaman-zaman milenial ini karena saking sibuknya itu sehingga kadang-kadang ya hal-hal seperti itu tidak difikirkan ya, nggak difahami ya, saling kerja, capek, macam-macam dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya yang namanya istri tidak wajib untuk bekerja. Yang wajib kerja adalah suami karena pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, jasmani apa tadi itu jasad fisik itu ya kewajiban suami. Istri tidak wajib kerja. Ya, bahkan sesungguhnya istri itu tidak ada kewajiban untuk masak, nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika, nggak ada. Dalam Quran hadis nggak ada istri itu wajib masak, nyapu, ngepel, nyetrika, nggak ada. Kewajiban istri cuma dua tadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah secara global. Taat kepada Allah, taat kepada suami, itu kewajiban istri. Taat kepada Allah dengan semua yang ada itu, kemudian taat kepada suami. Kalau seandainya suami menyuruh masak, ya masak. Kalau suami nyuruh ngepel, ya ngepel. Kalau suami nyuruh nyetrika, ya nyetrika. Betul kan? Oh iya, kan nggak ada dalam Al-Quran hadis kewajiban istri nyapu, ngepel, masak. Mana dalilnya? Qurannya, hadisnya nggak ada. Kewajiban istri nyetrika, bikinin kopi, nggak ada. Kewajiban istri cuma dua, taat kepada Allah, taat kepada suami. Kalau suami nyuruh masak, ya masak. Suami nyuruh ngepel, ya ngepel. Dan seterusnya, mohon maaf. Baik, hak pasangan, ini terutama pengantin baru, sebagai suami dan istri yang baru harus saling mencintai, menghormati, memuliakan, memahami satu dengan yang lain, menerima kekurangan sebagaimana menerima kelebihan. Saling mencintai artinya tidak saling menyakiti, saling mengasihi, saling menyenangkan. Kalau kemudian di sana ada KDRT, fisik dan non fisik, itu berarti tidak cinta. Kalau ada orang ngomong A ngomong ke B atau suami ngomong ke istri, aku mencintaimu, tapi ketika kemudian ucapannya, sikapnya menyakiti, itu cinta palsu, gombal. Ngomong cinta kok menyakiti, itu kan nggak bener, gitu loh. Ini yang harus kemudian difahami. Namanya mencinta itu kan ya menjaga ucap sikap untuk tidak menyakiti, bahkan memberikan yang terbaik. Bukti cinta itu kan begitu. Kalaupun nggak punya uang, rela untuk menggadaikan baju dan celana, itu semua demi yang dicintai. Yang malas dirajin-rajinkan untuk mendapatkan simpati dari yang dicintai. Tapi kalau kemudian ada orang ngomong aku mencintai kamu lalu kemudian menyakiti ucapannya, perbuatannya, maka itu tidak benar. Itu ucapan PHP, ucapan palsu, gombal. Maka ini yang perlu untuk dijaga, baik pengantin baru ataupun pengantin lama. Kalau baru masih bisa dijagalah seperti ini gitu ya. Pagi-pagi pengantin baru jalan habis sholat subuh, kaki istrinya kesandung gitu kan langsung spontanitas, hati-hatian gitu. Tapi kalau sudah pengantin tua gini, ini umur 50 apa begitu, jalan bareng istrinya kesandung, kira-kira komentarnya apa suami nih?
Sesungguhnya sama, hati-hati yang gitu. Kalau pengantin baru singkatan sayang. Kalau sudah pengantin umur 52 tadi berarti hati-hati yang, singkatan eyang. Hati-hati yang gitu. Gak beda, sama, hati-hati yang. Ini namanya saling mencintai, saling menghormati, memuliakan. Pengantin baru ataupun pengantin lama, suami ke istri, istri ke suami begitu. Bahkan Rasulullah tegas mengatakan, ma akroman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah ada suami yang memuliakan istrinya, kecuali dia suami yang mulia, benar-benar mulia dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada suami yang menghinakan istrinya, tidak memberikan kasih sayang, tidak mencintai, memuliakan, maka dia suami yang hina dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari ya kita muliakan. Di antaranya adalah dengan tadi misalnya Rasulullah manggil istri, ini bukti cinta dan memuliakan, itu nggak pernah langsung jangkar jambal namanya. Lihat Rasulullah manggil istrinya dengan ya Humairah, duhai wanita cantik yang kemerah-merahan pipinya. Wanita itu Pak, ini para laki-laki yang hadir, sahabat RDI, pemirsa Madani dimanapun berada, yang namanya wanita itu semua 100% seneng kalau dihormati, dimuliakan, dihargai, dipuja dan dipuji, dipanggil dengan panggilan terbaik gitu. Ini sesungguhnya rahasia, cuma jenengan aja yang saya beritahu ya. Kalau para suami, para laki-laki pengantin baru ya, muliakan istri dengan manggil dengan panggilan yang benar tuh. Tapi harus ada maknanya. Ya Humairah ada maknanya kan gitu loh. Kapan itu saya menikahkan dari Australia, ya perempuan dari Malang, tuh, manggilnya gitu, my honey, my love, my darling gitu. Tapi ada yang saya nggak suka gitu, karena manggilnya dengan gimana kalau matahariku, bahasa Inggrisnya apa? My sun gitu. Itu saya juga setuju karena istri dianggap mendoakan cepat mati, my son gitu. Itu kan nisan itu ya, kuburan. Jadi meskipun bahasa Inggris tapi juga punya makna di Indonesia, di Jawa yang benar maknanya gitu loh, boleh. Baik, pernah juga ada istri yang ngamuk meskipun suaminya manggil istrinya dengan panggilan ya Humairah, istrinya ngamuk, sopo iku selingkuhannya ya gitu loh. Padahal maksudnya ya seperti Rasulullah, tapi dipahami dengan tidak benar. Ya ini salah satu bentuk daripada menghormati satu dengan yang lain, memuliakan satu dengan yang lain, memahami satu sama lain. Ini termasuk menerima kekurangan sebagaimana menerima kelebihan. Jadi hak pasangan itu, kita ini menikah dengan manusia, bukan dengan malaikat. Kalau malaikat ada kekurangannya. Malaikat yang sempurna cuma satu, yaitu Allah. Makanya kalau ada ungkapan engkau begitu sempurna, itu gombal. Gak ada. Maka ketika kemudian pasangan kita ada salah, ada khilaf, berarti manusia terima kekurangan itu sebagaimana kita menerima kelebihannya. Tetapi kekurangan yang satu itu jangan sampai nutup yang 99. Ini pesan Rasulullah, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya akhar. Janganlah suami ketika melihat satu kekurangan istri lalu kemudian digebyakuyah, digeneralisir, elek tok. Janganlah ketika istri melihat suami ada satu kekurangan lalu kemudian salah tok. Suami sudah berbuat baik 364 hari. Hari ke-365 berbuat jelek, welek tok wis. Bahkan akhirnya kemudian ada yang langsung gugat cerai gara-gara itu. Ini yang harus imbang, adil gitu loh. Termasuk tadi ekspektasi pengantin baru ketika kemudian menikah, bayangannya istrinya ku pinter masak, pagi siang malam ganti berubah menu. Lah tibake podo, esok mie goreng, awan mie godok, dalu goreng campur godok. Lah podo sama dengan belum nikah, nggak ada bedanya, ya Allah. Jangan terlalu tinggi ekspektasi. Kalaupun memang iya, ternyata istri nggak begitu pinter masak, ini kewajiban suami. Harus diajari, dimodali. Kalau perlu magang di rumah makan Padang, atau rumah makan Peteng, rumah makan opo gitu. Kalau pengen istrinya pinter masak. Kalaupun kemudian tidak pinter masak, ya harus dimaklumi. Wong istri bukan yang jago masak itu bukan chef, bukan tukang masak. Suami harus memahami itu gitu loh. Nah ini ekspektasi yang terlalu tinggi. Pengantin baru kadang-kadang terlalu tinggi ekspektasinya sehingga ini penyakit yang berbahaya. Ternyata gitu loh. Berharap ketika kemudian nikah ada yang nyucikan, ada yang nyetrikakan. Tapi ketika kemudian mungkin istrinya sibuk ini sibuk itu,
Akhirnya nyetrika sendiri, lalu kemudian nyetrika gitu, ya Allah podo ae antara belum nikah dengan nikah. Istri memang tidak harus nyetrika. Kalau kondisinya seperti itu begitu ya harus saling memahami gitu loh, saling memahami satu dengan yang lain. Apalagi nanti kalau punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Waktunya berangkat baju belum setrikaan, ternyata apa? Istri masih sibuk ngurusi anak, bayi itu. Ya harus memahamilah gitu loh. Menyadari, terima kekurangan sebagaimana menerima kelebihan. Kelebihannya 99, kekurangannya cuma 1, langsung jelek semuanya. Suami loh cuma ngorokan tok aja kok, lalu kemudian dijadikan alat untuk gugat cerai. Nikmatilah ngoroknya suami. Kalau perlu kalau misalnya tidak suka suami ngorok, dicarikan obat, dicari alternatif agar bisa suami tidak ngorok. Lagian kan ketika suami ngorok itu ya disyukuri, alhamdulillah suami saya masih ngorok, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Kalau wis gak ngorok berarti mati. Ini poin-poin yang harus kemudian difahami bersama, terutama oleh pasangan suami istri. Baik, ada virus newlyweds, internal dan eksternal. Yang pertama, ini kebanyakan suami istri ya, terutama pengantin baru. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan dapat menyebabkan misunderstanding, kesalahpahaman dan konflik. Jadi kurangnya komunikasi yang baik, yang efektif itu bisa menjadikan suami istri sering misunderstanding, salah paham dan menimbulkan konflik. Ini membutuhkan waktu, adaptasi lah. Kadang suami ngomong begini ternyata difahami istri begini dan sebagainya itu loh. Ini banyak faktor, mungkin bahasa, mungkin pemahaman, mindset, atau mungkin juga ya budaya gitu loh. Yang suaminya barangkali dari Batak, ya istrinya dari Solo gitu, kan beda watak, karakter dan macam-macam gitu loh. Komunikasi, ada yang komunikasinya to the point, understanding, tapi ada juga yang tersirat di balik ucapan itu kadang-kadang membutuhkan waktu. Maka ini penyakit yang kadang-kadang sering menimbulkan konflik dan berantem, tukaran pasangan baru, pengantin baru. Kurangnya komunikasi yang efektif. Ini ya tentu solusinya harus belajar bagaimana ilmu komunikasi, bagaimana kita bisa memahami satu dengan yang lain. Ya kalau perlu dijelaskanlah kepada suami atau istri, apalagi jelas-jelas beda negara, beda pulau, beda pemahaman agama, beda pendidikan orang tua, nanti dijelaskan sejelas-jelasnya gitu loh, biar bisa difahami oleh masing-masing gitu ya. Ini satu. Yang kedua, perbedaan pendapat, kesamaan visi, misi, persepsi dan pemahaman pasangan mutlak diperlukan dalam menjaga harmonisasi keluarga. Tanpa ada persamaan pemahaman seperti ini, rentan terjadinya konflik. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang nomor 2 ini sering menjadi masalah besar pengantin baru ataupun pengantin lama. Kadang-kadang menyamakan visi dan memahamkan satu dengan yang lain ini membutuhkan waktu. Pernah ada suami istri, waktu itu makan-makan lah sebagai wujud bersyukur, tasakuran gitu. Karena nikahnya sudah 50 tahun, yang kalau orang-orang menyebut nikah emas. Makan di rumah makan, pesen ikan gurami bakar. Biasanya selalu dipotong jadi 2. Yang kepala untuk suami, yang ekor untuk istri. Saat itu kemudian suaminya berterima kasih kepada istri. Terima kasih istriku, sampean sangat memahamiku. Selalu setiap tahun makan begini aku dapat bagian yang enak, kepala gitu. Sampean yang ekor gitu. Saat itu sang istri jujur, ternyata kita rumah tangga sudah 50 tahun tapi memahami kondisi, memahami situasi masih sulit juga ya. Saya itu sesungguhnya yo seneng sama kepala, tapi selama ini saya menghargai jenengan sebagai suami, kepala rumah tangga, saya kasih yang kepala. Tapi sampai hari ini jenengan gak paham-paham gitu. Ini nikah sudah 50 tahun itu gak paham. Memang, jadi perbedaan pendapat ini susah sekali. Jadi saya dulu itu ketika kuliah, saya punya dosen fikih dari Mesir, Dr. Ibrahim Atok Sa'ban. Dr. Ibrahim Atok Sa'ban, dosen fikih dari Mesir. Itu beliau pesen,
kalau nanti kuliah, kalau nanti nikah, carilah yang bisa memahami semua masalah, visi, misi, persepsi, karena itu mutlak terwujudnya keluarga sakinah mawaddah itu kalau ada pemahaman masing-masing. Beliau cerita, saya itu nikah dengan sama-sama doktor fikihnya, istrinya juga doktor fikih, dan akhirnya kemudian ya qadarullah cerai. Setiap hari itu debat toh aja, padahal sama-sama doktor fikih. Fikih itu kan ada perbandingan mazhab yang 5 itu ya, karena ini pendapatnya begini, dasarnya begini, ini pendapatnya begini, itu hampir setiap hari itu ngalang-ngalai ketika debat publik dan debat diskusi di ranah-ranah ilmiah di kampus gitu ya. Di rumah itu setiap hari debat diskusi tentang masalah perbedaan pendapat ulama gitu. Itu nggak akan selesai. Kalau itu diteruskan itu nggak akan selesai. Saya yakin suami dan istri juga ada perbedaan pendapat karena berbeda latar belakang. Suami istri mesti ada perbedaan pendapat karena bisa jadi satu dari daerah luar Jawa, satunya Jawa. Perbedaan pendapat karena perbedaan latar belakang pendidikan. Suami mungkin S1-nya eksak, lalu istrinya S1-nya non eksak. Itu beda sekali pendapatnya nanti gitu. Perbedaan mungkin adat budaya daerah. Perbedaan didikan orang tua, dan yang paling jelas suami dan istri itu berbeda jenis kelamin. Ini itu bisa memicu perbedaan pendapat. Suami akal, istri perasaan. Yang muncul dominan itu suami kan akalnya, istri perasaan, sehingga kadang-kadang ya crash gitu loh. Maka dari itu ya tadi kembali kepada yang awal begitu, untuk saling memahami. Jangan ego yang ditinggikan. Pokoknya aku begini ya gini gitu loh. Nggak mau menerima pendapatnya istri atau istri nggak mau menerima pendapatnya suami. Nah ini mesti akan terjadi konflik, mesti tukaran. Nggak mungkin nggak kalau masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya, sementara belum tentu benar, dan pendapat suami atau pendapat istri belum tentu salah. Gara-gara ya tadi itu gitu, fanatik terhadap satu pendapatnya itu gitu. Nah ini harus dibenarkan dan harus ditata sedemikian rupa. Baik, kemudian kurangnya kasih sayang. Kurangnya kasih sayang, baik orang tua ataupun suami ke istri, istri ke suami, menimbulkan perasaan tidak nyaman, tidak bahagia, dan memicu konflik. Ya. Maka suami ke istri, istri ke suami juga begitu. Jangan ketika pengantin baru saja, pengantin tua pun juga demikian. Kalau pisah dengan istri, kalau pisah dengan suami, kasih sayang dan perhatiannya bagaimana? WA, sekarang kan mudah sekali. WA ke istri, tanya, yang udah makan belum? Gitu. Terutama sholat, sudah sholat apa belum? Kalau perlu pengertian ini langsung kirim, yang I love you. Gitu. Pernahkah dipertanyakan itu kasih sayangnya? Saya sering mendapatkan begitu, yang I love you. Saya kapan itu pertama kali bingung jawabnya apa yo? Yang I love you. Saya jawab yes, gitu aja. Atau tanya-tanya katanya I love you too, gitu loh. Ya. Kalau bahasa Arab kan ana uhibbuka fillah atau ana uhibbuki fillah, jawabannya ahabbakallah ahabbakillah alladzi ahbabtani fi. Itu kalau kita dijawab ya akhi uhibbuka fillah, itu kita jawabnya gitu, ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Gitu. Jadi itu perhatian, tanya gitu. Kalau perlu kita GoFood-kan istri barangkali di rumah, kemudian sendirian, nggak masak, kemudian tanya sudah masak apa belum, lauknya apa, tak pesenkan ya, GoFood apa GoSend itulah yang itu. Ya, tapi memang suami juga harus ngerti gitu loh. Kalau saya nggak bisa, jadi kadang-kadang saya minta anak saya yang pertama untuk tolong GoFood-kan untuk Umi gitu, misalnya gitu. Jadi meskipun di luar kota kan bisa kan kita GoFood-kan, tapi kalau saya, karena saya nggak bisa GoFood, GoSend, saya juga nggak punya M-Banking, jadi ya kadang-kadang saya minta tolong ke anak yang pertama, kedua gitu untuk itu gitu. Jadi ini suami dan istri terus harus memberikan kasih sayang dan perhatian. Makanya ketika di rumah, meskipun pengantin baru, kalau masing-masing ketika kumpul di rumah lalu kemudian sibuk dengan HP, bahaya. Ini berarti nggak ada kasih sayang dan nggak ada perhatian. Ini yang menjadikan yang dekat sesungguhnya jauh, yang jauh bisa jadi dekat ya gara-gara ini. Meskipun duduk sama di kursi, tapi kalau masing-masing HP jadi jauh. Maka kalau di rumah suami datang itu
nggak usah sibuk dengan HP, kecuali ya kita izin dan karena masalah-masalah penting, izin dulu ya buka HP karena begini-begini, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau full waktunya hanya untuk main HP sementara ada suami, ada istri di samping, ya udah cas. Kalau di rumah HP dicas saja, matikan kalau perlu. Full untuk istri, full untuk suami. Dan kalau HP yang nggak selesai kapanpun, nggak pernah puas, terus. Buka ini Shopee, buka Lazada, buka Bukalapak, buka terus nggak habis-habisnya. Ada terus ini itu Facebook, ini itu TikTok, YouTube. Ini, maka kasih sayang di rumah, terutama pengantin baru, jangan sampai itu kemudian mendominasi dan menjadikan rumah tangga tidak nyaman, nggak bahagia dan memicu konflik. Baik, kemudian yang keempat, penyakit ini tidak hanya sesungguhnya pengantin baru tapi pengantin lama juga ya, nggak sabaran dan emosional, nggak bisa mengendalikan diri. Kalau emosi dan mau menang sendiri, mendominasi, tidak adanya toleransi, ngalah tadi, maka mesti akan terjadi konflik KDRT fisik dan non fisik. Suami dan istri, pengantin baru pengantin lama dituntut untuk mengedepankan sabar, jangan ngamuan, apalagi itu masalah-masalah kecil. Contoh, kadang-kadang pengantin baru ya, suami ekspektasinya tinggi kepada istrinya, istri bisa masak sebagaimana masakan ibunya. Ternyata istrinya nggak bisa. Dan istri kadang-kadang tanya sudah kepada mertua, bumbunya apa kalau begini gitu loh. Ketika kemudian dipraktekkan, ternyata hasilnya nggak sama. Kadang suami ada yang ngamuk. Masalah kecil tapi jadi masalah besar, ini bisa menjadi perceraian. Maka yang seperti ini tentunya harus suami itu sabar. Apalagi cuma masalah masakan. Masakan yang lain misalnya suami biasanya nggak sama dengan istri karena beda selera. Suami nggak senang asin atau suami senangannya asin. Sementara istri kadang-kadang masak itu sesuai dengan seleranya. Istri masak kurang asin atau terlalu asin. Kadang-kadang suami ngamuk. Ucapan kotor keluar, piring terbang, kursi melayang, pintu ditendang, nggak menyelesaikan masalah, justru akan nambah masalah. Solusinya gampang. Kalau masakan istri kurang asin, diam-diam ke dapur ngambil garam, tambah sendiri, sesuai dengan selera. Kalau masakan istri terlalu asin, ke dapur ngambil air, gerojok banyu, siram dengan air, selesai. Gitu aja kok repot. Itu akhirnya kan saling alhamdulillah suamiku hebat gitu loh. Masalah-masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Kalau suami itu nggak bisa menahan emosi, ngamuan, emosional, cepet mati. Kalau nggak percaya buktikan, lost doll aja. Kalau itu bukan masalah-masalah yang sifatnya prinsip, kecuali kalau istri melakukan dosa besar, selingkuh, zina, tidak berarti kemudian suami harus ngalah, diem. Oke, silakanlah, mau selingkuh silakan, mau dosa maksiat, ya itu bukan suami yang benar, itu dayuth. Dayuth itu ketika tidak punya kecemburuan, ketika istrinya melakukan dosa maksiat, itu namanya dayuth, tidak akan mencium bau surga meskipun bau surga tercium dari 1000 tahun perjalanan. Baik, ini poin tentang internal. Eksternal, yang pertama jelas setan iblis, musuh bebuyutan kita, tidak akan pernah tinggal diam, merusak rumah tangga agar tidak jadi sakinah mawaddah warahmah. Karena kalau rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, itu sangat besar kemungkinan bisa mencetak generasi-generasi yang unggul, anak-anak soleh solihah. Setan gak akan mau. Setan berusaha untuk menjadikan rumah tangga itu bubar, buyar dengan berbagai macam cara. Maka ketika ada upaya untuk kita berbuat maksiat dosa, itu godaan setan yang akan berusaha menghancurkan rumah tangga kita. Saya mungkin pernah menyampaikan kepada panjenengan, meskipun yang bersangkutan bukan pengantin baru tapi sudah punya anak 2. Ada seorang suami istri punya anak 2. Suaminya ini ternyata kecantol dengan direktris, belum nikah waktu itu. Mungkin karena sering ketemu ya, sehingga waiting tresno jalaran glibet. Tir podo irenge, sir podo senenge. Akhirnya terjadi cinlok. Singkat cerita, dua-dua ini ketika selingkuh itu siap untuk menikah, tapi si direktris
punya syarat, saya mau nikah dengan jenengan dengan syarat ceraikan istri sah jenengan. Akhirnya apa? Dicerai, Pak. Ini bahayanya, the love is blind. Cinta itu blind. Ya, bahasa Jawanya cinta itu celaka, cinta itu buta, tai kucing rasa stroberi. Istri yang sah diceraikan, padahal sudah punya anak 2. Dan yang paling tidak masuk akal itu sang suami ini sesungguhnya ketika nikah dengan istrinya itu sesungguhnya tidak punya apa-apa, karena mantan istri dan mertuanya itu kaya, sehingga dibuatkan rumah, dibuatkan bahkan pondok pesantren, dibuatkan lembaga pendidikan, dan akhirnya kemudian diceraikan. Apa yang terjadi? Setelah istrinya yang sah itu diceraikan, dia mencari sang direktris itu, nggak pernah ketemu, nggak ada. Mbak, apa? Ditelan bumi itu apa namanya? Mbak apa? Pokoknya ditelan bumi, menghilang. Ya akhirnya mau nggak mau meninggalkan kota Malang, nggak mungkin kembali ke istrinya, mantan istrinya. Seperti itu. Ada upaya-upaya setan, iblis untuk merusak rumah tangga kita, maka hati-hati. Apalagi sekarang itu banyak pelakor dan pebinor. Pelakor perebut laki orang, pebinor perebut bini orang. Terutama yang masih muda-muda, gini yang masih glowing, hati-hati gitu ya. Kelihatan wajah-wajah beruang, gitu, beruang, gitu ya. Tolong hati-hati ya, jaga rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ketahanan rumah tangga kita, ketahanan keluarga kita menentukan generasi yang akan datang. Kebaikan generasi yang akan datang tergantung dengan bagaimana kita sekarang bisa memanage rumah tangga dengan baik. Yang kedua, intervensi keluarga. Keluarga cawe-cawe intervensi, maka ketahanan rumah tangga, keutuhan rumah tangga terancam. Terutama perbedaan pemahaman keluarga dengan pasangan. Maka sebaiknya memang kalau ketika nikah itu pisah, tidak kumpul satu dengan mertua, ya menantu. Kalau bisa, kalaupun harus misalnya pisah ya ngontrak dulu misalnya kalau tidak bisa beli rumah, intinya tidak kumpul karena itu rentan terjadi konflik karena perbedaan itu. Makanya kan sering kita dapati misalnya apalagi sudah punya anak kalau diasuh oleh nenek atau kakek itu kan apa-apa boleh, tapi kalau diasuh oleh bapak ibunya banyak larangan-larangan, ini nggak boleh, tapi kalau sama nenek kakeknya boleh semua kan begitu ya, karena kecintaannya yang sesungguhnya itu juga tidak cinta yang benar. Maka kalau bisa boleh, kita memang wajib untuk mengakrabi keluarga, tetapi intervensi keluarga itu baik suami atau istri harus dengan bijak. Jadi jangan semua yang info dari mertua atau info dari itu dari orang lain itu kemudian ditelan mentah-mentah, disaring sejauh mana kebenarannya dan nanti bisa dibicarakan gitu. Kemudian yang ketiga, tekanan sosial. Selain keluarga, kadang masyarakat, teman, komunitas dan semisalnya bisa memicu konflik rumah tangga. Terutama mungkin ada di antara teman itu yang dulu pernah ada hubungan mantan gitu ya. Itu kadang-kadang bisa menjadi perusak rumah tangga ya. Memang ditunggu sehingga ada istilah tidak kena perawannya nggak apa-apa, yang penting bisa kena jandanya gitu loh. Kutunggu jandamu, itu sering di masyarakat ada yang seperti, akhirnya kemudian dirusak. Nah itu harus hati-hati, terutama pengantin baru ya, jangan gampang percaya omongan teman, omongan masyarakat dan lain sebagainya, kecuali kalau memang benar-benar ya gimana lagi kan gitu ya. Yang keempat, penyakit nyulit itu adalah masalah finansial. Kesulitan finansial yang mungkin karena kurang mampu mengelola keuangan, boros, besar pasak daripada tiang, ini bisa memicu konflik. Terutama pengantin baru, apalagi di zaman yang seperti ini, persaingan itu begitu ketat sekali, Bapak Ibu. Kadang karena teman, ya makanya kelompok sosialita itu bagus, tapi juga harus kita hati-hati. Karena kalau kita kumpul dengan sosialita, nanti pulang-pulang bisa nuntut istri, nuntut suami, harus bisa membelikan tas branded seharga sekian puluh juta, ya harus belikan emas perhiasan sekian ratus juta macam-macam dan lain sebagainya. Jadi muncul tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Maka kalau seperti ini ya harus segera disadarkan, jangan sampai besar pasak daripada tiang, harus bisa sesederhana mungkin, sehemat mungkin, dan bisa mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Masalah finansial yang lain adalah ketika kemudian pasangan itu suaminya
finansialnya terbatas, mungkin 1 bulan berapa kira-kira kalau terbatas, atau masalah keuangan suami yang mungkin barangkali 1 bulan itu berapa kira-kira, 1 bulan 3 juta gitu ya. Itu kadang-kadang untuk orang-orang tertentu ini sangat di bawah standar. Kalau seandainya suami sudah sedemikian rupa, ikhtiar maksimal, sudah optimal bekerja, tapi kalau hasilnya memang cuma dapat segitu, maka istri harus pandai-pandai mengelola keuangan, harus pintar-pintar mengatur keuangan, hemat. Bahkan kalau perlu bisa infak dulu, sedekah dulu, baru kemudian dipakai untuk kebutuhan pokok. Lalu kalau ada sisa, atau bahkan beberapa ulama itu para manajer keuangan itu kan begitu. Biasanya narasumber yang bisa memberikan kita perantaran itu keuangan itu infak dulu, terus nabung, baru sisanya untuk kebutuhan primer. Pandai-pandai istri untuk mengatur keuangan. Misalnya kalau tidak memungkinkan harus belanja hari ini, misalnya harus beli udang, ya jangan beli udang 2 kilo 3 kilo gitu, besar. Berilah udang mungkin cuma 1 kilo, atau mungkin setengah kilo, atau bahkan cuma 1 on. Gimana cukupnya? Ya diparuh, ditata sedemikian rupa, terigunya yang banyak, udangnya sedikit, tek gitu aja, pokoknya kroso. Itu hari pertama. Hari kedua, misalnya cuma bisa beli dagingnya mungkin nggak bisa 1 kilo, ya beli daging 1/4 atau saon tadi. Pilih pisau yang tajam tipis, sehingga motongnya itu benar-benar bisa tipis. Terus nanti bikin itu tadi tepungnya yang banyak, lalu kemudian tambahi gaji itu. Atau beli tepung yang banyak, atau yang bisa misalnya beli jagung manis, lalu kemudian di dadar jagung gitu. Atau beli peyek, atau macam-macam yang intinya adalah bisa pokoknya mengatur rumah tangga yang baik. Nah, dan jadikan suami tidak bosen, istri harus pinter, kreatif gitu loh. Bagaimana? Meskipun hanya bisa beli bahannya itu tahu atau tempe, jangan pagi tempe goreng, siang tempe goreng, malamnya tempe goreng lagi. Itu bisa bikin bludrek, cepet pusing suami, jadi cepet ngamuk. Besoknya bisa beli tahu, tapi pagi tahu goreng, siang tahu goreng, malam tahu, yang kreatif dikit lah gitu. Bagaimana Pak? Saya usul misalnya, meskipun bisa beli tahu, tapi pagi sate tahu, siang soto tahu, malam rawon tahu gitu loh. Tempe paginya apa? Oseng-oseng tempe, siangnya hamburger tempe, malamnya pizza tempe gitu. Wah, luar biasa itu sekedar contoh ya. Jadi istri memang harus kreatif. Baik, kurangnya dukungan. Gimana? Pasangan yang karena sebab tertentu kurang mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, lingkungan, maka bisa stres, menyebabkan kerapuhan dan terisolasi. Nah, bagaimana mengatasi ini semuanya? Karena waktu sangat terbatas, Ibu Bapak. Yang pertama adalah kita tingkatkan tafaqquh fiddin, update ilmu, terus tambah ilmu agama, rajin ngaji, menghadiri majelis-majelis ilmu, silaturahim ke para ulama, baca buku dan kitab yang lainnya. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya virus New Lewis tadi itu. Beda pendapat, tidak menjalankan kewajiban masing-masing, bisa sabar menjalani rumah tangga, komunikasi. Ini semuanya karena faktor kita belajar agama. Sekarang alhamdulillah belajar agama itu banyak di masjid seperti ini, dengarkan radio RDI, lihat Madani TV atau YouTube. Meskipun ya jangan mengandalkan itu semuanya, itu namanya otodidak. Jadi kalau kita belajar otodidak itu sekali keliru ya selamanya bisa keliru, karena kadang-kadang salah cetak. Mestinya asmara keliru asrama gitu loh, mestinya ketika keliru ketiak. Nah itu kalau salah cetak itu bisa seperti itu. Maka ya harus hati-hati, harus punya guru yang kalau nanti bisa tanya, betulkah ini begini gitu loh. Jadi ngaji penting, rutin untuk bisa mengatasi itu semuanya. Maka mutlak belajar agama, ngaji dan lain sebagainya gitu. Yang kedua, saling menghargai pasangan, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling memperbaiki. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, karena kita nikah dengan manusia, bukan dengan malaikat. Malaikat saja ada kekurangannya, yang sempurna cuma satu, yaitu Allah. Dengan saling menghargai, maka insya Allah akan saling mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Pasti itu. Hargailah. Kalau suami kerja sedemikian rupa,
sampai di rumah kadang-kadang masih habis isya itu masih ngerjakan tugas. Kadang-kadang suami loh sudah enak sekali, halus, lembut, sama istrinya bilang, "Yang, tolong bikinkan kopi." Kadang-kadang ada istri itu yang ngomong, kopi. Capek itu loh, gak tahu diri ya, sudah jam segini lagi. Tolong ibu, para istri, hargailah suami. Suami mungkin belum bisa tidur, masih ngerjakan tugas. Bahkan sebelum diminta, sebenarnya istri itu bisa mendatangi suami. Ya, suami didatangi lalu kemudian ditawari, "Yang, kopi apa susu?" Itu toh, enak toh, asik toh. Itu harusnya begitu, ojo ngamuan. Kalau seandainya jenengan harus terpaksa, misalnya sudah ngantuk Bu, kalau misalnya suami minta, "Yang, bikinkan kopi." Oh iya, nggak apa-apa itu, tolong ambil gelas, dekatkan ke dispenser, di situ ada kopi, ambil 1 sendok, kemudian ambil 2 sendok gula, kemudian kasih air panas, kemudian diaduk jadi satu, silakan diminum suamiku. Bisa toh? Itu namanya bikin sendiri itu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan bisa gitu, nggak saling marah-marahan gitu loh. Yang kedua, baik, ini tadi saling menghargai. Yang ketiga, masing-masing berusaha untuk memberi yang terbaik kepada pasangannya, bukan menuntut. Penyakit pengantin baru newlywed tadi itu, ketika masing-masing itu minta kepada pasangannya, menuntut kepada pasangannya harus. Makanya tadi ketika ekspektasi tidak terpenuhi, di luar ekspektasi, akhirnya kemudian rumah tangga bisa kacau. Maka bukan menuntut pasangannya ini itu dan sebagainya, tetapi apa? Memberi. Suami memberi yang terbaik kepada istri, istri memberi yang terbaik kepada suami. Habis isya suami mungkin barangkali sudah ngantuk, datangi, "Yang, tak pijeti ya," gitu loh. Enak toh? Asik toh? Suami gitu, ketika memberi terbaik, pulang-pulang belikan sesuatu untuk istri. Istri itu Pak, kalau jenengan pulang itu mesti yang dilihat itu jenengan bawa apa? Kresek-kresek gitu loh. Sepeda motor di cantolan ada isinya apa? Itu yang dilihat. Rata-rata wanita seperti itu. Makanya tolong kalau pulang belikan, meskipun cuma barangkali sampel 5.000 atau cilok 5.000 gitu loh. Tapi tolong nanti disesuaikan ya. Kalau istri jenengan barangkali sudah umur 65 tahun, nggak punya gigi, jangan sampai pulang-pulang dibelikan marning. Itu penghinaan, setukaran itu. Penghinaan gitu loh, marning gitu loh. Gitu. Nah, ini sekedar contoh ya, memberi yang terbaik. Ya, ini bukan menuntut. Yang keempat, belajar ilmu komunikasi. Wah, ini membutuhkan waktu saat baik, tapi dengan perjalanan waktu, insya Allah bisa saling menyesuaikan lah gitu. Kemudian mengutamakan kualitas waktu dan pertemuan. Meskipun sedikit ketemu dengan pasangan karena mungkin suaminya kerja atau apa begitu, tapi kalau saling menjaga dan mengutamakan kualitas pertemuan yang membahagiakan, maka kebahagiaan bisa terwujud. Maka meskipun suami istri baru pulang tadi ketemu ya, tadi itu jangan sibuk main HP, jangan sibuk ngepel, nyapu macam-macam. Kalau bisa istri itu nyapu, ngepel itu di rumah, bersih-bersih rumah itu ketika suami tidak ada di rumah. Ketika suami datang itu semuanya sudah selesai, bahkan sudah harum, sudah make up, sambut suami. Ketika suami datang, yang ready for use itu. Baik, kemudian yang keenam, membangun keharmonisan. Ucap dan sikap itu harus dijaga, jangan sampai menyakitkan, mencederai pasangan. Seyogianya hati-hati ketika kita ngomong sama suami. Yang ketujuh, memperkuat relasi dan hubungan yang baik dengan keluarga, masyarakat, dan teman. Sama suami dan keluarganya, mertua dan saudara-saudaranya, sama adik ipar, dijaga hubungan. Jangan sampai menyakitkan nanti, karena ini sering terjadi antara keluarga dengan kita, mertua, menantu, ini sering terjadi kan gara-gara mungkin salah keceplosan ngomong apa dan sebagainya. Maka kuatnya relasi dan hubungan dengan keluarga, masyarakat, dan teman akan memperkuat eksistensi rumah tangga, terutama saat ada masalah. Maka akan banyak yang mendukung mengatasi masalah itu bersama-sama. Tapi kalau kemudian kita jauh dari mereka, putus hubungan dengan mereka, kalau kita ada masalah, dah langsung selesai. Tapi kalau kemudian ada masalah, sementara keluarga semuanya solid, jangan khawatir, aku ada di belakangmu, aku akan mendukungmu. Diselesaikan secara bersama-sama, moral dan material. Nggak ada materi, nanti urunan. Dukungan semua itu kita butuhkan. Minimal pemahaman, ya minimal nasihat-nasihat, solusi itu insya Allah ada. Gitu. Tapi kalau kita dari awal sudah jelek sama keluarga, sama mertua, sama menantu, sama saudaranya mertua, Pak D, bule, sama saudara ipar, kalau dari awal sudah rusak hubungannya, maka jangan berharap